Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita berhasil menambahkan fitur export, di mana kita bisa memilih kolom mana saja yang akan kita download. Kemudian di sini juga kita berhasil menambahkan fitur notifikasi, di mana nanti kita bisa mendownload file CSV atau file Excel yang sebelumnya kita ekspor. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah untuk tombol export order. Kita akan ubah warnanya, kemudian kita akan ubah labelnya, kemudian kita akan tambahkan icon juga. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian pada bagian order resource, kita ke bagian header action, kemudian kita tambahkan pada bagian export action. Di sini kita enter, kemudian kita tambahkan label. Misalnya kita beri nama download Excel. Selanjutnya, setelah label, kita juga bisa menambahkan icon. Untuk icon, kita bisa ambil dari hero icon, misalnya hero icon. Kita gunakan dokumen, row, kemudian down. Kita tambahkan petik. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk warna, misalnya kita akan gunakan warna hijau. Kita gunakan sukses. Kita simpan, kemudian kita cek kembali di browser. Di sini kita coba reload. Oke, sekarang untuk tombol sudah berubah menjadi warna hijau, kemudian di sini ada icon, dan juga labelnya kita ganti menjadi download Excel. Oke, selanjutnya kita coba contoh kasus, misalnya kalian diminta untuk menambahkan fitur merek, kemudian juga kategori dan juga subkategori, di mana untuk masing-masing merek, kategori, dan subkategori nanti akan berelasi dengan tabel produk. Yang pertama, kita coba kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke terminal. Di sini karena saya menjalankan PHP Artisan Qwork, di sini kita akan tambahkan terminal baru. Selanjutnya, kita coba buat untuk model merek atau brand. Kita buat PHP Artisan make model. Kemudian untuk modelnya saya beri nama brand. Kemudian kita tambahkan juga migrasinya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk kategori. Di sini kita tinggal ganti brand menjadi kategori. Oke, selanjutnya yang terakhir kita buat subkategori. Oke, sekarang jika kita lihat pada bagian migration, di sini saya sudah memiliki 3 tabel baru. Yang pertama brand, kemudian kategori, dan juga subkategori. Kenapa tadi saya tidak menggunakan underscore atau spasi? Karena saat kita create itu otomatis akan dibuat seperti ini. Kemudian di sini juga otomatis ditambahkan underscore. Selanjutnya kita coba edit pada bagian brand. Di sini kita tambahkan, misalnya kolom pertama kita buat nama brand. Untuk nama brand saya buat string. Kemudian nama kolomnya kita beri nama name. Kemudian yang selanjutnya kita buat table atau kolom. Untuk image di sini string. Kemudian di sini kita beri nama image. Kemudian kita tambahkan label. Atau diperbolehkan tidak diisi. Kemudian kita tambahkan kolom ketiga. Di sini kita akan menggunakan boolean. Kemudian nama kolomnya kita beri nama status. Atau bisa juga kita beri nama is active. Untuk nama kolom silahkan kalian sesuaikan. Jadi untuk boolean itu hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. Ini berbeda dengan enum, di mana kalau enum itu kita bisa membuat beberapa pilihan. Misalnya lebih dari 2, kita bisa menggunakan enum. Jika hanya ada 2 pilihan, kita bisa menggunakan tipe data boolean.
Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita copy ketiga kolom ini. Kita masuk ke tabel kategori, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita masuk ke tabel subkategori. Di sini kita paste. Kemudian di sini kita tambahkan satu kolom, di mana untuk subkategori itu akan berelasi dengan tabel kategori. Tipe datanya kita gunakan foreign ID. Kemudian di sini kita beri nama kategori ID. Kemudian kita tambahkan constraint. Yang terakhir kita tambahkan cascade on delete. Oke, kita tutup. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan melakukan migrasi. Kita masuk ke terminal. Kita clear terlebih dahulu. Untuk memastikan migrasinya berhasil untuk ketiga tabel ini, kita close semua tabel. Selanjutnya kita akan membuat resource. Tetapi sebelum itu, kita coba cek terlebih dahulu pada phpMyAdmin. Kita masuk ke phpMyAdmin. Di sini kita sudah memiliki beberapa tabel baru. Di sini ada brand, kemudian kategori, dan juga subkategori. Selanjutnya kita akan membuat resource. Kita ketikkan php artisan make filament, kemudian resource. Kemudian yang pertama kita buat resource untuk brand. Selanjutnya kita akan membuat resource untuk kategori. Kita ganti untuk brand menjadi kategori. Kemudian yang terakhir kita buat resource untuk subkategori. Di sini kita tambahkan sub, kemudian tanpa menggunakan underscore atau spasi, kita langsung create. Oke, jika kita lihat pada bagian resource, di sini kita memiliki 3 resource baru. Yang pertama brand resource, kemudian kategori resource, dan yang terakhir itu ada subkategori resource. Selanjutnya kita coba cek di browser. Sekarang kita memiliki 3 resource baru yang sudah muncul pada sidebar. Ada brand, kemudian kategori, dan juga subkategori. Sekarang kita kembali dulu ke Visual Studio Code. Di sini kita masuk ke brand resource. Kemudian kita tambahkan pada bagian image. Kemudian kita pilih maksimal size-nya. Misalnya untuk maksimal size-nya adalah 2 MB. Maka kita set 2048. Kemudian kita tambahkan directory, folder produk. Kemudian tambahkan juga brand. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita setting pada bagian model. Di sini kita set pada bagian brand model. Kita akan copy dari user. Di sini kita ambil protect label, kemudian masuk lagi ke brand model. Kita paste di sini. Untuk nama kolomnya kita sesuaikan. Yang pertama adalah name, kemudian image, dan yang terakhir adalah is active. Kemudian kita kembali ke browser, kita cek kembali. Kemudian kita cek pada bagian brand. Selanjutnya kita akan edit untuk resource kategori. Tapi sebelum itu kita akan menambahkan action pada bagian brand, yaitu action delete. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian masuk ke bagian brand resource. Kita masuk ke dalam bagian tabel. Di sini kita duplikat. Kemudian kita ganti edit action menjadi delete action.
Oke, selanjutnya kita masuk ke model kategori. Dari brand model, kita ambil, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita simpan, kita kembali ke browser, kita coba masuk kategori. Kita buat new kategori. Misalnya kita buat kategori pertama, kemudian kita buat aktif, kita coba upload image. Selanjutnya kita akan edit untuk bagian subkategori resource. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke subkategori model. Di sini kita copy paste yang tadi untuk protect label. Kemudian di sini kita tambahkan kategori ID. Kemudian di sini kita buat untuk relasinya. Untuk relasinya kita menggunakan belongs to. Kemudian di sini kita masukkan modelnya dari kategori. Kita cek terlebih dahulu pada bagian terminal, kemudian kita cek pada bagian problem. Di sini kita perlu menambahkan pemisah antar kolom antara kategori ID dan juga name. Kita tambahkan koma. Selanjutnya kita perlu menambahkan kurung kurawal. Ini kita tinggal cut saja. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian selanjutnya kita buat relasi untuk kategori dan juga subkategori. Kita copy, kemudian kita masuk ke model kategori. Di sini kita tambahkan relasinya. Di sini kita ganti untuk relasinya jadi has many. Kemudian kita ganti menjadi subkategori. Oke, jika sudah kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke subkategori resource. Di sini kita akan ganti untuk text input. Kita ganti menjadi select. Kemudian kita tambahkan relationship. Kemudian kita masukkan nama tabelnya, yaitu kategori. Kemudian nama kolom yang akan kita ambil, yaitu kolom nama. Kita ketikkan name. Oke, jika sudah kita simpan. Kemudian kita coba di browser. Kita masuk pada bagian subkategori. Kemudian kita akan coba create. Misalnya di sini kita pilih kategorinya makanan. Kemudian subkategorinya misalnya mie instan. Kita pilih gambarnya. Di sini kita ganti menjadi kolom nama. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke subkategori resource. Kita scroll ke bagian table. Di sini untuk numerik kita hapus. Kemudian untuk nama kolomnya kita ketikkan kategori .name. Jika sudah, kita simpan, kemudian kita refresh di browser. Selanjutnya, kita coba tambahkan action delete pada bagian subkategori. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk pada bagian action. Seperti biasa, kita tinggal duplikat saja. Oke, sekarang untuk action delete sudah berhasil. Oke, untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan coba relasikan untuk table brand, kemudian kategori,
dan juga subkategori dengan tabel produk. Seperti biasa, jika kalian berhasil menyelesaikan video ini, sertakan nama kalian, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.